Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah 1 pertemuan ke-6 ya. Pokok bahasan kita adalah akan membahas tentang mendiferensialkan fungsi logaritma dan fungsi eksponensial ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mendiferensialkan fungsi logaritma terlebih dahulu ya. Ini ada rumus, saya tulis kembali supaya tidak lupa. Jadi Y sama dengan ln U, itu turunannya adalah seper U aksen. Jadi kalau ada soal seperti ini, Y sama dengan ln ya, ini ada pangkat, di bawah juga pangkat, ini dibagi per ya, yang atas per yang bawah. Nah, cara menyelesaikannya agar itu dapat diselesaikan dengan mudah, maka pertama kita harus tahu bahwa fungsi logaritma ini ya tidak boleh dalam pangkat ya. Oleh sebab itu pangkatnya harus kita keluarkan terlebih dahulu. Pertama ya. Catatan kedua, bahwa jika disederhanakan maka bentuk pembagian dirubah tandanya menjadi minus. Nah ya, ini kan bagi nih berubah, kalau kita buka dan logaritmanya ini dia jadi minus ya. Nah, sedangkan bentuk perkalian akan dirubah menjadi plus ya. Jadi dirubah menjadi plus. Nah, jadi soal ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya, sesuai dengan catatan tadi. Pertama, dia tidak boleh dalam pangkat, oleh sebab itu pangkatnya kita keluarkan, jadi keluar ke depan. 5 ln ini ya, pangkatnya sudah dikeluarkan. Nah, kemudian catatan kedua, bahwa jika dalam bentuk pembagian dia berubah jadi minus ya, minus, pangkatnya keluar 3 ln ini. Nah, jadi ini nggak pakai pangkat lagi karena pangkatnya sudah kita keluarkan ya. Lalu baru kita turunkan. Sehingga kalau kita turunkan, ini baru sederhana, kita turunkan Y-nya jadi Y aksen ya. Nah, ini berarti kan ln U ini ya. Ini kita anggap U. Jadi turunannya, jadi kalau ln U turunannya seper U aksen atau seper U D dari U tadi ya. Nah, jadi kalau ini kita misalkan U, maka hasilnya seper U. Nah, jadi karena ada koefisien 5, maka 5-nya 5 kali 1 kan 5. Jadi 5 per U D dari U ya. Ini aksen itu maksudnya D dari U ya. Nah, kemudian ini seper U, jadi karena ada 3, jadi 3 per U D dari U ya. Nah, lalu hasilnya, nah sekarang turunan E kan 1 kali 5 5, turunan 2 0. Jadi ini 5 per U, U-nya X min 2 ya. Min ya, turunan X 1 kali 3 3 ya. Berarti 3 per U ya, jadi 3 per X plus 1. Nah, inilah hasil turunan dari soal yang seperti ini, yang fungsi logaritma ya. Lebih mudah ya kita menyelesaikannya kalau kita kita keluarkan pangkatnya ya. Kemudian kalau contoh soal seperti ini, fungsi logaritma juga ya. Nah, ini kan ada perkalian di atas, jadi kalau kita buka, perkalian ini berubah jadi plus sesuai dengan ini tadi ya. Catatan nomor 2. Jadi ini plus, ininya baginya jadi min ya. Jadi ininya kita keluarkan pangkatnya 3 ln U ya. Ini U-nya 2x min 1 plus ya. Nah, ini kan gak ada pangkat, jadi langsung aja ln 5x min 2 min ini gak ada pangkat, langsung saja min ln 4x min 3. Nah, setelah sederhana begini baru kita turunkan ya. Jadi ini kita misalkan U, karena ada koefisien 3, jadi ini seper U. Nah, ini kan seper U D dari U ya. Jadi ada 3, berarti 3 per U D dari U. Ini seper U D dari U ya. Seper U D dari U ya. Lalu ini kita turunkan. Turunan X kan 1 kali 2 2 ya. Jadi di sini 2 ya. Nah, ini turunan X 1 kali 5 5 ya. Min turunan X 1 kali 4 4. Sehingga ini setelah kita kalikan 2 kali 3 6 per ini plus 5 per ini min 4 per ini. Nah, inilah hasil daripada turunan untuk soal nomor 3 ya. Nah, paham ya? Nah, demikianlah penjelasan yang ini. Nanti saya sambung lagi penjelasannya
Mudah-mudahan paham. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.